Halo teman-teman Serba Pajak Channel, kembali lagi di channel Serba-Serbi Pajak. Di video kali ini kita akan melanjutkan playlist tentang potput atau PPh potong pungut, yaitu PPh 22. Kemarin kita sudah sempat membahas tentang PPh 23, teman-teman. Nah, pertama ini saya mau menjelaskan terlebih dahulu tentang penghasilan, sama seperti di video sebelumnya. Sebelum masuk ke PPh 22, kita perlu tahu dulu apa itu penghasilan. Penghasilan itu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Nah, selanjutnya pemenuhan kewajiban perpajakan itu ada self-assessment dan withholding system. Nah, ini masuk ke kategori asas-asas perpajakan yang ada di Indonesia, teman-teman. Sebenarnya ada 3, ada official assessment, ada self-assessment, dan withholding system. Untuk lebih detailnya, saya sudah pernah bahas di video sistem perpajakan di Indonesia. Nah, untuk self-assessment sendiri, dari kata self ya, berarti kan diri sendiri ya. Jadi artinya itu perpajakannya itu untuk menghitung, melapor, dan menyetor pajaknya itu dilakukan oleh diri sendiri ya, teman-teman. Ini kita jadi perpajakannya itu ya berdasarkan kita sendiri, kita yang hitung sendiri, kita yang lapor sendiri, dan kita yang setor sendiri. Contoh pajaknya adalah PPh pasal 25, yaitu angsuran ya, angsuran atas PPh tahunan ya teman-teman, dan PPh 29. Ya, PPh 29 itu adalah PPh kurang bayar atas perhitungan dari PPh terutang tahunan. Nah, lalu ada withholding system. Withholding system itu pajak terutangnya itu dihitung, dipungut, dan disetor oleh pihak lain. Kalau yang self-assessment, dari kata self itu adalah diri sendiri. Lalu kalau withholding itu berarti orang lain atau pihak lain. Contoh, PPh pasal 21, 22, 23, 26, 15, dan 4 ayat 2. Gampang ya teman-teman ilustrasinya. Contoh PPh 21. Misalkan PPh 21 itu kita anggaplah gaji, kita bekerja di perusahaan. Nah, yang menghitung PPh 21 kita per bulan, yang menyetorkan PPh 21 kita, dan yang melaporkan PPh 21 kita itu kan perusahaan, teman-teman, bukan kita. Tugas kita sebagai wajib pajak individu nanti di bulan April, yaitu di SPT tahunan orang pribadi, baru kita melaporkan seluruh penghasilan-penghasilan dan bukti potong yang dilakukan oleh perusahaan kita ya, teman-teman. Tetapi per bulannya untuk PPh atas gaji atau PPh 21, pemotongan PPh 21 atas gaji, itu dilakukan, dipotong, dibayarkan, dan dilaporkan oleh perusahaan kita, yang mana merupakan pihak ketiga ya teman-teman, atau pihak lain. Nah, itu adalah perbedaan dari self-assessment dan withholding system. Karena di video kali ini kita akan membahas PPh pasal 22, berarti masuknya kategorinya adalah withholding system. Nah, ini perbedaan pemotongan dan pemungutan. Udah sempat kita bahas ya teman-teman di video sebelumnya di PPh 23, nggak apa-apa saya ulang lagi biar lebih paham. Jadi pemotongan itu artinya mengurangi jumlah pembayaran yang akan diterima oleh penanggung pajak. Contohnya ada PPh 21, PPh 22, PPh 23. Nah, ini masuk ke kategori PPh-PPh yang withholding system ya teman-teman, yang dipotong oleh pihak lain. Karena dipotong oleh pihak lain berarti jumlah yang kita terima itu akan berkurang ya nominalnya ya teman-teman, karena sudah pihak lain itu udah memotong atau udah mengambil nominal PPh yang terutang. Misalkan di PPh terutangnya 21, berarti PPh 21. Kalau di PPh 23 ya PPh 23. Nah, untuk pemungutan pajak itu menambah, jadi menambah jumlah yang harus dibayar oleh penanggung pajak. Di sini contohnya ada PPN, ada PPh pasal 22 ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini jumlahnya ini bertambah ya teman-teman. Kalau yang di sebelah kiri yang di pemotongan pajak, misalkan di nomor 1 ya teman-teman, ini penghasilan brutonya si Tuan A ini kan 10 juta. Tetapi dipotong PPh 21 setiap bulannya. Nah, yang diterima oleh si Tuan A ini bukan 10 juta ya, tapi 10 juta dikurangi 75.000. Sementara di sebelah kanan di pemungutan pajak, teman-teman bisa lihat di sini di PPN 10% dan PPh 22 ini menambah dari DPP atau bruto ya teman-teman. Si harga semennya kan 20.000. Tapi yang diterima itu jumlahnya totalnya 22.050. Jadi sudah ditambah dari PPN dan PPh pasal 22. Perbedaannya itu ya teman-teman. Pemotongan dan pemungutan. Selanjutnya ada pembayaran dan penyetoran. Kalau membayar pajak itu berarti ya kita sendiri ya teman-teman yang membayar pajak, memasukkan ke kas negara ya. Contohnya PPh 25 tadi, angsuran atas PPh terutang tahunan. PPh pasal 29 PPh kurang bayar ya teman-teman, itu PPh pasal 29 itu PPh kurang bayar. Nanti kemungkinan akan kita jelaskan di tentang SPT tahunan badan ataupun orang pribadi ya, PPh 29 sama 25 ini.
Lalu ada PPN KMS, itu adalah kegiatan membangun sendiri. Sudah ada videonya teman-teman, sudah sempat kita bahas, ada kenaikan PPN KMS ya teman-teman, bisa lihat, bisa di videonya tentang PPN KMS di berita pajak ya teman-teman. Lalu ada 4 ayat 2 yang disetor sendiri, PP 23 tahun 2018 yang disetor sendiri. Nah, PP 23 ini udah berubah jadi PP 55, tapi mostly sebenarnya sama aja ya, nggak ada perbedaan yang signifikan antara PP 23 dan PP 55 ini. Lalu untuk penyetoran pajak itu berarti artinya memasukkan kas negara yang terutang oleh orang lain. Yang tadi ya teman-teman, yang withholding itu ya teman-teman. Jadi ada 21, 22, 23, 4 ayat 2 yang dipotong ya teman-teman. Yang bukan yang kita pungut, yang dipotong oleh orang lain. Dan ada PPN dalam negeri. Nah, kita masuk ke definisi PPh 22. PPh 2, kalau kemarin teman-teman itu udah ngebahas PPh 23, PPh 23 itu kan definisinya adalah PPh atas modal. Modal itu bisa berupa dividen, royalti, ataupun bunga, dan sewa dan jasa yang di luar dari pemotongan PPh 21 ya teman-teman. Itu definisi PPh 22. PPh 23. Kalau PPh 21 itu kan, ini belum kita bahas ya, tapi saya jelasin sedikit perbedaan-perbedaannya. Kalau PPh 21 itu PPh atas jasa, kegiatan, dan pekerjaan yang dilakukan oleh atau sehubungan dengan orang pribadi ya teman-teman, itu PPh 21. Sedangkan untuk PPh 23 itu selain, jadi jasa, sewa, atau jasa hadiah, selain dari yang dipotong PPh 21, lalu juga ada hadiah selain dari yang dipotong PPh 21 ataupun yang dipotong PPh 4 ayat 2. Jadi hadiah itu kan nanti dia ada yang dipotong PPh 4 ayat 2 ya teman-teman, hadiah undian ya teman-teman. Nah, untuk sewa sendiri itu ada yang dipotong PPh 4 ayat 2 juga, sewa berupa tanah dan bangunan. Jadi untuk kategori sewa di luar dari yang dipotong PPh 4 ayat 2 itu masuknya PPh 23. Jadi teman-teman bisa lihat poin-poinnya aja. Kalau PPh 21 biasanya keterkaitannya dengan orang pribadi. Baik itu jasa, kegiatan, ataupun pekerjaan. 3 itu ya teman-teman, itu orang pribadi. Nah, kalau PPh 23, ada jasa, ada sewa, ada modal. Kalau modal tuh gampang yang ingetnya. Jadi dividen, bunga, royalti itu kena 23, tapi kalau untuk jasa itu selain yang dipotong oleh PPh 21, untuk sewa selain yang dipotong sama PPh 4 ayat 2 atau sewa-sewa yang di luar dari pemotongan final. Nah, kalau untuk PPh 22 lebih gampang lagi ya teman-teman. PPh 22 itu sehubungan dengan transaksi pembelian atau penyerahan barang. Nah, barangnya ini bisa barang yang biasa ataupun barang mewah. Lalu juga di sini ada kegiatan impor. Itu ya teman-teman, kata kuncinya yang membedakan, biar teman-teman gak bingung, PPh 21, 22, 23, 4 ayat 2 kan banyak banget ya. Nah, beda-bedanya itu. Kalau 4 ayat 2 yang final-final, nanti teman-teman bisa apalin ya. Jadi, nanti akan saya buat diagram ya teman-teman. Jadi, ada kategori PPh yang masuk ke kategori PPh 4 ayat 1, 4 ayat 2, dan 4 ayat 3. Yang perlu teman-teman ingat hanya 4 ayat 2 dan 4 ayat 3. 4 ayat 3 itu adalah objek-objek pajak yang tidak adalah objek-objek non pajak ya. Jadi objek-objek yang tidak kena pajak itu PPh 4 ayat 3. Nah, PPh 4 ayat 2 adalah objek-objek pajak final. 4 ayat 1 tuh di luar dari 4 ayat 2 dan 4 ayat 3. Jadi 4 ayat 1 tuh bisa PPh 21, bisa PPh 22, bisa PPh 23. Jadi yang selain dari PPh 4 ayat 2 yang final dan selain dari PPh 4 ayat 3. Selain dari kategori pasal 4 ayat 3 ya, yang bukan objek pajak. Jadi yang teman-teman ingat itu hanya 2. 4 ayat 2 nanti akan kita bahas, yang final, objek pajak final, dan apa aja yang bukan termasuk objek pajak. Nah, sisanya nih PPh-PPh ini. Cara bedainnya gimana PPh tadi ya, teman-teman udah sempat saya singgung. Kalau PPh 21 itu dia tuh subjeknya ya orang pribadi. Kalau PPh 23 itu di luar dari PPh 21 dan 4 ayat 2. Nah, kalau PPh 22 itu ada transaksi yang berhubungan dengan barang. Jadi jasa nih nggak ada di PPh 22. Kalau di PPh 23 sama PPh 21 kan ada jasa ya teman-teman. Kalau di 22 nih nggak ada khusus barang. Lebih tepatnya lagi dia juga biasanya kebanyakan transaksi impor dan transaksi jual beli barang mewah ya teman-teman. Itu PPh 22. Nah, pemotongan namun disebut pemungutan. Jadi pajak-pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah pada dasarnya adalah pemotongan pajak, namun regulasi menyebutnya pemungutan pajak. Jadi teman-teman udah sempat tadi kita bahas tadi, pemotongan pajak itu kan
dia itu PPh-PPh yang dipotong oleh orang lain ya teman-teman. Kalau pemungutan pajak itu kan contohnya PPN dan PPh 22. Jadi pemotongan itu masuknya kategori withholding ya teman-teman, yang dipotong oleh pihak lain. Tetapi di sini PPh 22 yang di sini itu bisa juga disebut sebagai pemungutan karena transaksinya itu kalau berhubungan dengan pendaharawan pemerintah yang ditunjuk sebagai pemungut pajak berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tadi ya teman-teman. Nih ada nih di sebelah kiri ada peraturan Menteri Keuangan. Dia ini menetapkan pertama bendahara pemerintah itu untuk memungut pajak, badan-badan tertentu, dan wajib pajak tertentu. Jadi ada 3 ya teman-teman. 3 ini, kalau kita transaksi dengan 3 ini, berarti PPh 22-nya itu dipungut teman-teman ya. Bukan dipotong ya teman-teman. Jadi kita tinggal terima beres saja, nanti bukti potongnya mereka yang buatkan gitu teman-teman. Dan mereka yang bayarkan juga. Contohnya bisa lihat di sebelah kanan ini teman-teman, transaksi dengan Pemda DKI. Nah, selanjutnya ada karakteristik PPh 22. Pertama tadi ya transaksinya berupa barang, jadi jasa itu tidak ada PPh 22. Jadi teman-teman kalau nemuin case transaksi terkait dengan jual beli jasa atau penyerahan jasa, kalau teman-teman kenain PPh 22 itu udah salah banget ya teman-teman. Karena sekali lagi PPh 22 ini hanya khusus untuk transaksi jual beli berupa barang, nggak ada jasa ya teman-teman. Itu yang membedakan antara PPh 22, 21, dan 23. Sekali lagi, kalau PPh 21 dan 23 itu ada jasa, teman-teman. Tapi kalau 21 itu khusus subjek pajaknya hanya orang pribadi. Sementara untuk 23 itu di luar dari pemotongan-pemotongan PPh 21 dan PPh 4 ayat 2. Untuk PPh 22 ini transaksi khusus berupa barang. Lalu yang kedua, pemungut PPh pasal 22 tergantung kepada pihak yang ditentukan ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dan terakhir, nah ini yang terakhir ini NPWP-nya kalau nggak punya NPWP dikenakan tarif 100% atau double ya, 2 kali. Ini untuk saat ini nanti ya teman-teman kan ada Cortex ya teman-teman. Saya sudah sempat buat live streaming dari DJP akan meluncurkan atau meluncing sistem perpajakan baru ya teman-teman yang lebih terintegrasi. Kemungkinan akan di-launching itu entah akhir tahun 2024 atau 2025, masih lihat progres karena masih dites ya teman-teman aplikasinya teman-teman, tapi teman-teman udah bisa simulasi. Nah, nanti katanya teman-teman, kalau aplikasi ini di-launching, DJP juga akan membuat peraturan baru. Namanya itu peraturan Sapu Jagat. Jadi ada namanya Undang-Undang Sapu Jagat yang akan menjelaskan tentang perpajakan secara menyeluruh ya teman-teman, semua perpajakan. Nah, saya nggak tahu nih teman-teman, apalagi kan semenjak Januari tahun 2024 ini ya teman-teman, awal-awal tahun 2024 ini kan ada announcement atau ada perintah lah dari DJP agar kita ini wajib pajak menyelaraskan NIK kita dengan NPWP kita. Jadi NPWP kita ini udah diselaraskan dengan NIK. Jadi NPWP-nya ini jadi 16 digit ya teman-teman ya. Nah, semenjak ada peraturan itu dan nanti ketika launching Cortex, apakah yang nomor 3 ini akan tetap berlaku? Saya belum tahu ya teman-teman. Kemungkinan sih udah nggak ada lagi bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP itu dikenakan tarif 100% tuh kemungkinan menurut saya ya teman, udah nggak ada lagi ya. Ini hanya opini saya pribadi. Kenapa? Karena menurut saya nanti aplikasi Cortex itu untuk pengisian nomor NPWP ataupun nomor NPWP-nya itu nanti udah mengakomodir untuk yang 16 digit. Jadi udah yang sesuai dengan NIK. Kan kalau NIK itu kan angkanya ada 16 digit ya teman-teman. Jadi di situ nanti disediakan kolomnya itu ya 16. Jadi udah nggak bisa lagi yang 15. Kemungkinan kalau kita transaksi dengan yang non NPWP, kemungkinan ya nggak bisa dibayar atau mungkin bisa dibayar pajaknya tapi nggak bisa dibuat bukti potong. Jadi yang tidak ber-NPWP tarifnya itu 100% lebih tinggi atau 2 kali lebih tinggi, itu kalau menurut saya ya, jika nanti sudah di-launching aplikasi Cortex itu udah nggak ada lagi teman-teman. Tapi ini hanya asumsi pribadi. Itu ya teman-teman. Nah, pemungutan pajak, pihak-pihak yang memungut pajak PPh 22. Yang pertama ada pembeli. Pembeli itu bisa kategorinya bisa bendaharawan pemerintah, pusat atau daerah, bisa BUMN, badan usaha tertentu, dan industri dan eksportir tertentu. Untuk penjual itu ada industri ya teman-teman, ada industri semen, kertas, baju otomotif, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada ATPM, APM, kendaraan importir kendaraan. Kalau nggak salah APM ini adalah agen yang mendapatkan merek ya teman-teman ya. Saya juga kurang paham ini, nanti mungkin teman-teman bisa cek. Yang ketiga ada produsen dan importir migas. 4 ada badan penjual emas batangan. Mungkin bisa kayak Antam ini teman-teman, badan penjual emas batangan ataupun
ada di luar Antam ya teman-teman, selain Antam juga ada, itu kan Antam masuknya 2 BUMN ya. Lalu ada barang sangat mewah, dan pihak lainnya ini yang berhubungan dengan kegiatan impor sesuai dengan definisi PPh 22 tadi ya teman-teman, ada kegiatan impor barang. Jadi di PPh 22 ini pemungutnya ini di pihak lain ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan impor, yaitu Bank Devisa dan juga DJBC ya teman-teman, atau Bea Cukai. Nah ini sekali lagi ya teman-teman, saya kurang tahu untuk yang tarif 100% lebih tinggi ini, nanti kita masih menunggu adanya Undang-Undang Sapu Jagat nanti ya teman-teman ya. Tapi untuk saat ini harusnya untuk saat ini teman-teman, untuk di DJP online ketika kita buat bukti potong, setahu saya juga NPWP-nya juga diminta 16 digit ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Ataupun masih 15, kayaknya masih 15 masih bisa ya teman-teman, untuk inputan kolom NPWP 15 digit masih bisa, jadi masih aman harusnya ya. Tapi nanti saya kurang tahu nih kalau misalkan, karena sejauh ini saya belum nemuin case NPWP yang tidak disinkronkan atau belum dipadankan dengan NIK. Sejauh ini alhamdulillah vendor-vendor saya nih sudah menyinkronkan NPWP-nya dengan NIK-nya ya. Jadi aman-aman aja bikin bukti potong. Saya kurang tahu kalau yang belum disinkronkan NPWP-nya dengan NIK apakah masih bisa atau udah nggak bisa ya teman-teman. Tapi kalau nanti berdasarkan opini saya, kalau sudah ada Cortex, kemungkinan yang tidak ber-NPWP itu udah nggak bisa dibuatkan bukti potong, kalau opini saya teman-teman. Jadi, tapi ini hanya opini pribadi ya, masih nanti kita mengikuti peraturan dari DJP. Lalu yang kedua ini kecuali PPh 22 yang bersifat final. Nah, PPh 22 ini jadi ada yang final, ada yang tidak final. Kalau final tuh berarti konsepnya sama kayak PPh 4 ayat 2 ya teman-teman, dia itu udah nggak bisa, kalau nggak punya, dia tuh nggak ngelihat punya NPWP atau enggak ya teman-teman, nggak ada apa namanya, nggak ada yang ini ya, pengenaan 100% atau 2 kali. Jadi pemotongan PPh-nya sesuai dengan tarif ya teman-teman, mau dia punya NPWP atau enggak, pemotongan tetap sesuai tarif gitu, sama konsepnya dengan PPh 22 ya, kalau yang final ya teman-teman. Tapi kalau yang tidak final ya, kalau dia nggak punya NPWP berarti ya PPh 22-nya lebih tinggi, sama kayak PPh 23. PPh 23 itu kan dia tidak final. PPh yang ada dua, yang ada final dan tidak final itu adalah PPh 22 dan PPh 21. Kalau PPh 4 ayat 2 itu udah clear, dia itu semua final, PPh 4 ayat 2. Kalau PPh 23 semuanya tidak final. Jadi kalau tidak final itu artinya diperhitungkan ya teman-teman nanti di PPh tahunan, yang mana nanti bisa jadi kredit pajak. Tapi kalau untuk PPh 22 yang final itu tidak bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak, karena kalau teman-teman yang emang udah biasa melakukan koreksi fiskal di SPT tahunan badan itu udah paham ya, perlakuan atas PPh 22 yang final, yaitu sama kayak 4 ayat 2 ya teman-teman. Kalau misalkan biaya-biayanya itu berarti dikoreksi fiskal positif ya, tidak diakui ya teman-teman. Karena dia itu final, sama kayak PPh 4 ayat 2. Nah, PPh 21 juga sama, dia itu ada juga yang final teman-teman. Jadi PPh 22 dan PPh 21 itu ada yang final dan tidak final. Kalau final itu dia tidak bisa dijadikan kredit pajak. Tapi kalau PPh 23 itu semuanya tidak final, artinya bisa diperhitungkan di SPT tahunan nanti ya teman-teman, dan bisa dijadikan kredit pajak gitu ya, bedanya ya. Nah, dasar hukumnya ada pasal 2 Undang-Undang PPh ini udah dirubah ya teman. Tadi kan 6 pasal 7 Undang-Undang nomor 7 tahun 1983, lalu dirubah jadi namanya itu Undang-Undang Cipta Kerja ya teman-teman, di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Kalau teman-teman mau baca, teman-teman bisa lihat ada di deskripsi, ada link ini ya teman-teman, link Google Drive. Nah itu semua ada tentang peraturan dan materi-materi perpajakan, semua saya update di situ ya teman-teman, filenya ya teman-teman bisa lihat di situ, dan peraturan-peraturan lainnya. Nah ini adalah tarif-tarif dari PPh 22. Ada banyak ya teman-teman. Kalau PPh 23 kan kemarin tarifnya cuma 2, ada 2% sama 15%. 2% atas jasa dan sewa, 15%-nya tuh modal, bisa berupa hadiah, royalti, ataupun dividen dan bunga, yaitu gampang ngingetnya. Nah, kalau ini agak banyak. Nah, untuk PPh 22 ini tarifnya ada 10%, berdasarkan lampiran 1 ada 10% atas nilai impor, 7,5%. Nah, lalu untuk yang di luar lampiran nanti ada PMK-nya ya teman-teman ya. Jadi ini ada yang API. API ini adalah angka pengenal impor. Non-API adalah yang nggak punya angka pengenal impor. Ini lebih tinggi ya. Kalau nggak punya API lebih tinggi, yaitu 7,5%. Kalau dia punya API, angka pengenal impor itu dia 2,5%. Ini untuk yang impor ya teman-teman. Nah, ketentuannya dia tuh terutangnya kapan, yaitu saat dilunasinya itu, atau terutangnya saat dilunasi ya, dan saat pembayaran bea masuk.
Lalu kalau misalnya biaya masuknya ditunda atau dibebaskan, PPh pasal 22 atas impornya itu harus dilunasi saat penyelesaian dokumen PIB. Jadi biasanya ya teman-teman, saya bukan orang bea cukai, jadi saya kurang paham nanti di lapangannya seperti apa, tapi berdasarkan pengalaman saya itu menjadi konsultan ya teman-teman, biasanya kalau ada klien itu impor barang, kalau belum dibayar PIB, jadi di PIB itu nanti saya ada contohnya nih ya teman-teman PIB. Nah ini ya, jadi di PIB ini ada udah dipotong sama bea cukai ya teman-teman, PPN dan PPh dua-duanya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ngitung-ngitung karena semua udah dihitung. Nah, nanti total dari nominal PIB ini teman-teman harus bayar. Ya kalau teman-teman nggak bayar, barangnya nggak bisa keluar dari bea cukai, nggak bisa teman-teman ambil. Jadi harus dibayar dulu barangnya, nominal PIB-nya baru bisa keluar. Nah, PIB ini teman-teman bisa lihat di pojok ini ya, di kiri ya teman-teman. Di kiri bagian bawah ada jenis pungutan, ada PPN, PPNBM, dan PPh ya teman-teman. PPh ini yang dimaksud berarti PPh 4 ayat 2. Untuk PPN 11% ya tentu yang sekarang, jadi kalau PIB, kalau kita impor ada dokumen PIB, nanti dia itu akan otomatis masuk di pre-populated pajak masukan. Jadi kita nggak perlu input-input lagi tuh PPN masukannya berapa. Nah ini kan jatuhnya PPN masukan ya, karena kita beli. Karena kita impor, kita beli, ini masuknya kategorinya adalah B1 ya teman-teman, pajak masukan. Nanti di aplikasi e-faktur, di pre-populated PIB, itu nanti ada PIB-nya otomatis, dia tuh nyinkron data pajak, data DJP dengan data bea cukai itu biasanya sinkron otomatis, teman-teman tinggal ngecek aja nomor PIB-nya, tanggal PIB-nya, dan nominal PPh-nya sama apa enggak. Termasuk PPh-nya teman-teman. PPh-nya ini nggak perlu kita bayarin, nggak perlu kita potong, nggak perlu kita pusing gitu kan ini tarifnya berapa, itu semua udah dihitung oleh bea cukai. Kita tinggal bayar total dari PIB-nya aja. Biasanya kayak gitu ya teman-teman. Kalau impor melalui bea cukai. Nah ini tadi ya untuk tarif-tarifnya dan bersifatnya tidak final ya teman-teman. Artinya bisa dijadikan kredit pajak. Nah ini ada macam-macam tarifnya ya teman-teman. Ada yang Nah, ini teman-teman bisa lihat di PMK-nya di lampiran 110 PMK 10 tahun 2018. Ada yang 10% tanpa menggunakan API, angka pengenal impor, ini di lampiran 1. Di lampiran 2-nya itu 7,5% ya, tanpa API ya teman-teman. Lalu ada impor berupa kedelai, gandum. Ini ada dua, dibagi dua. Kalau yang pakai API itu 0,5 lebih kecil, kalau tanpa API 7,5. Nah, selain yang tercantum dalam lampiran PMK tadi, kalau dia menggunakan API 2,5%. Jadi barang-barang yang di luar, barang-barang impor yang di luar dari lampiran PMK tersebut, kalau dia ada API-nya 2,5, kalau nggak ada API-nya lebih tinggi ya. Berarti kalau nggak ada angka pengenal impor, dia lebih tinggi, yaitu 7,5%. Dan barang tidak dikuasai 7,5%. Nah, di sini ada pengertian nilai impor. Nilai impor itu adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk, yaitu CIF, cost, insurance, dan freight ditambah dengan bea masuk ya teman, dan pungutan lainnya. Ini saya ada contohnya teman-teman ya. Nah, contoh soal impor. Di sini intinya teman-teman diminta untuk menghitung PPh 22 atas transaksi di atas jika si PT ABC ini yang melakukan impor ini dia memiliki API, angka pengenal impor, dan jika tidak punya API. Nah, soalnya teman-teman pada tanggal 1 Januari 2021, PT ABC mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur berarti cost-nya ya teman-teman. Harga faktur tuh maksudnya harga yang tercantum di DPP faktur pajak. Itu $100.000. Barang yang diimpor itu jenis barangnya tidak termasuk ke dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor yang tadi ya nomor 34 garing PMK 010/2017. Ada biaya asuransi, ada assurance-nya itu 5%. Lalu ada biaya angkut 10%, biaya masuk dan biaya masuk tambahan 20 dan 10%. Nah, kurs KMK ya teman-teman, di sini kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, $1 adalah 10.000. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan cara menghitungnya. Pertama, tadi ya berdasarkan definisi nilai impor itu adalah CIF, cost, insurance, and freight ditambah dengan biaya masuk. Berarti kita tentuin dulu cost-nya berapa. Cost-nya itu kan $100.000 ya teman-teman. Berdasarkan harga faktur atau DPP faktur pajak, harganya adalah $100.000. Lalu insurance-nya, asuransinya 5% ya. 5% dari si cost-nya itu ya teman-teman. Jadi
5% dari cost-nya itu ya 5.000 ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada biaya angkut. Biaya angkut 10%, 10.000. Dapatlah di total semua CIF 115.000. Nah, tadi kan CIF-nya kita udah dapat, lalu ada biaya pungutan tambahan. Tadi kan definisinya nilai impor itu CIF ditambah dengan biaya masuk dan pungutan lainnya. CIF-nya nih udah dapat nih. Ada insurance, ada freight itu ongkos angkut ya. Teman-teman perlu gampang yang ngebedain antara biaya masuk sama biaya angkut. Freight adalah ongkos kirim ya intinya ya teman-teman. Ongkos kirimnya barangnya itu ya teman-teman. Kalau biaya masuk ya biaya masuk di bea cukainya ya teman-teman. Biaya masuk itu 10%, biaya masuk tambahannya 20% dari CIF ya teman-teman nih angkanya ya. Tinggal ditambah dapat nilai impor USD-nya 149.500 USD. Nilai impor IDR-nya jadi 149.500 tinggal dikali aja sama 10.000 dapatlah 1 miliar ya teman-teman 495 juta. Nah, di sini pertanyaannya diminta kita menentukan PPh 22 jika PT ABC ini punya API, angka pengenal impor, dan jika tidak punya API. Tadi ya, karena dia barangnya itu tidak termasuk dalam lampiran, berarti kan 2,5% tarifnya. 2,5% ada DPP. DPP-nya yang 1 miliar sekian ya, teman. 1 miliar 495 juta dikali sama 2,5% jika dia punya API, dan dikali sama 7,5% jika dia tanpa API. Gampang ya teman-teman, kalau nggak pakai API ya 7,5% tarifnya karena lebih tinggi. Kalau ada API, kalau dia tergantung nih, dia ini barang-barangnya nih ada di lampiran PMK nih, lampiran berapa dulu. Kalau dia ini barang-barangnya di luar dari yang ada di PMK, di luar dari lampiran yang ada di PMK 010 2017 ya teman-teman, berarti dia tuh kenanya 2,5% kalau punya API ya teman-teman. Dapatlah nominalnya segini ya teman-teman. Gampang ya. Jadi tinggal CIF tambah biaya masuk. Nah, yang kedua juga sama nih teman-teman caranya. Maksudnya soalnya sama, cuman bedanya untuk yang nomor 2 ini, dia ini kursnya diketahui itu ada kurs KMK, ada juga kurs BI. Nah, teman-teman juga bisa harus bedain kalau kurs BI itu dipakai ketika teman-teman mau buat invoice atau buat pembayaran. Jadi pencatatan accounting ya teman-teman. Lebih ke finance ya. Sementara kalau pajak, kalau misalkan teman-teman mau nentuin DPP ataupun teman-teman mau nentuin ya DPP ya teman-teman PPN gitu, misalkan DPP PPN dari nominal yang mata uang asing, ataupun teman-teman mau menghitung pajak, yang dipakai itu kursnya itu adalah kurs KMK, kurs dari Menteri Keuangan. Ada teman-teman websitenya teman-teman, teman-teman tinggal klik aja, tinggal search di web browser teman-teman kurs KMK nanti muncul. Nanti teman-teman tinggal pilih aja di tanggal berapa nih transaksinya nanti muncul. Itu diperbarui ya teman-teman. Nah, kurs KMK ini sekali lagi dipakai untuk orang pajak untuk menentukan DPP dan pajak terutang. Sementara kurs BI itu biasanya tuh orang finance ataupun orang accounting yang digunakan untuk penentuan nilai invoice ataupun pembayaran. Nah, kalau teman-teman bingung terus gimana dong? Nanti beda dong nominal di pencatatan nominal nominal DPP yang dicatat accounting dan nominal pajaknya gitu ya kalau mau pembukuan. Nah, itu kalau perbedaan itu kan nanti ada namanya koreksi fiskal, nanti ada namanya rugi ya teman-teman, ada rugi akibat transaksi, ada juga rugi atas selisih kurs, ada juga untung atas selisih kurs. Nah, antara rugi atas selisih kurs dan untung atas selisih kurs itu kan nanti ada koreksi fiskalnya masing-masing. Jadi penentuan kalau misalkan teman-teman mau jalan sendiri antara accounting sama pajak, ya teman-teman nanti cross check-nya sama ini ya tinggal masukin ke ini aja, sisanya selisihnya gitu kan, misalnya DPP-nya di invoice itu lebih kecil dibandingkan DPP yang pajak karena kan perbedaan kurs ya teman-teman. Atau misalkan di soal ini kan kurs BI lebih besar ya 13.800, sedangkan kurs KMK 13.500. Berarti misalkan DPP di invoice-nya tuh lebih tinggi misalkan daripada DPP di faktur pajak. Berarti ya teman-teman tinggal nyesuainya itu tinggal dimasukin ke akun yang tadi ya selisih kurs ya teman-teman, rugi ataupun untung ataupun laba akibat dari selisih kurs. Nanti itu yang akan dikoreksi fiskal. Tapi kalau teman-teman mau dari awal mau disamain dengan perhitungan pajak juga boleh. Itu keputusan dari
perusahaan ya teman-teman, bookkeeping-nya mau seperti apa. Kalau mau ditamain sama orang pajak ya berarti kan berarti kan udah nggak ada kemungkinan saldo akun dari selisih kursnya itu kemungkinan nggak ada ya teman-teman, karena semua udah sama pencatatan pajak ataupun accounting. Tapi di sini kita pakainya kalau mau nentuin DPP di faktur dan mau nentuin PPh terutang, yang kita pakai adalah kurs KMK atau kurs Menteri Keuangan, bukan kurs BI. Jadi ketika kita mau jawab ya soal ini, berarti kan tadi ya teman-teman kita tentuin dulu CIF-nya, cost-nya harga mesinnya itu $300.000. Kita tulis $300.000. Ada insurance atau asuransi $15.000 dan biaya angkut $30.000. Nah, CIF-nya di total $345.000. Lalu ada biaya masuk itu atas CIF ya teman-teman, dari CIF-nya 20% dari 345 itu kan dapatnya 69.000 ya teman-teman. Di total dapatlah nilai impor USD. Lalu dikonvert ke IDR atau ke rupiah menggunakan kurs KMK sebesar 13.500, tinggal dikali 13.500 dikali 414.000 dapat 5.589 juta. Untuk menentukan PPh dua-duanya, karena dia punya API ya teman-teman, angka pengenal impor berarti 2,5% kali DPP. DPP-nya itu adalah nilai impor dalam bentuk rupiah, yaitu 2,5% dikali 5.589 juta, dapatlah 139.725.000 ya teman-teman. Ini PPh pasal dua-duanya. Nah, untuk PPh ekspor ini 1,5% ya dari nilai ekspor. Nah, nilai ekspor ini dilihat dari FOB atau free on board yang tercantum dalam pemberitahuan pabean ekspor. Jadi kan kalau impor tadi ada PIB, nah kalau ekspor ada PEB nanti ya teman-teman. Nah, ini cuman ini aja ya teman-teman, kalau yang PPh 22 yang dipungut oleh pembeli ya berarti mereka yang membuat bukti potong ya teman-teman. Ini yang membayarkan juga teman-teman. Yang dipungut oleh pembeli itu yaitu bendaharawan, badan usaha tertentu, dan pembelian batu bara, mineral, dan non-mineral ya. Ini tarif-tarifnya teman-teman. Oh ya, untuk yang PPh 22 impor, ini sifatnya tidak final ya teman-teman. Untuk PPh 22 impor sifatnya final ya teman-teman. Yang impor itu sifatnya final, ini juga final. Yang tidak final itu pembelian barang ke bendaharawan pemerintah. Artinya yang kalau tidak final itu bisa dijadikan kredit pajak ya. Nah, kalau yang tadi yang impor, ekspor itu tidak bisa dijadikan yang impor itu tidak bisa dijadikan kredit pajak karena dia sifatnya itu final ya. Kalau ini kan yang pembelian dengan bendahara pemerintah itu tidak final. Nominalnya 1,5% tidak termasuk PPN. Nah, ini ada ketentuannya ya teman-teman. Untuk pembelian dengan bendahara pemerintah itu dia itu maksimalnya ada pembebasan per PPh 22 sebesar 2 juta ya. Jadi kalau kita transaksi di bawah 2 juta dengan bendahara pemerintah itu dia tidak terutang ya teman-teman PPh 22. Tapi kalau di atas itu ya terutang. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini tuh bisa menjadi kredit pajak dalam perhitungan PPh 29. PPh pasal 29 itu PPh kurang bayar atas perhitungan PPh tahunan ya teman-teman. Jadi untuk PPh 22 yang ada keterangan bersifat tidak final, itu berarti dia bisa diperhitungkan di akhir tahun atau bisa diperhitungkan di SPT tahunan wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan. Sekali lagi, untuk PPh 22 atas impor dan ekspor itu bersifat final, artinya tidak bisa diperhitungkan di SPT atau tidak bisa menjadi kredit pajak di SPT tahunan wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi. Sementara untuk pembelian barang ini ada banyak ya teman-teman, ada ke bendaharaan pemerintah, ada ke BUMN atau badan usaha tertentu. Untuk yang bendaharaan pemerintah itu tarifnya sebesar 1,5% di luar dari PPN dan jika transaksinya itu di atas 2 juta. Jadi kalau transaksinya di bawah 2 juta itu nggak kena PPh teman-teman ya. Nah, ini yang badan usaha tertentu atau BUMN, teman-teman, ini 1,5% sama ya. Jadi yang bendaharawan dan BUMN sama-sama 1,5%. Jenis PPh-nya itu sama-sama tidak final, artinya bisa dijadikan kredit pajak, tetapi perbedaannya, kalau yang pembelian barang dengan pemerintah atau dengan bendaharawan pemerintah, itu dia itu maksimal 2 juta, teman-teman. Jadi, di bawah 2 juta itu nggak kena PPh. Jadi kalau kita transaksi dengan bendaharawan pemerintah di atas 2 juta, itu baru kena PPh. Sementara untuk yang badan usaha tertentu atau BUMN, itu jika kita transaksinya di atas 10 juta, itu baru kena PPh.
Nah, di sini pihak-pihak yang jadi pemungutnya itu ada BUMN hasil restrukturisasi, dan ada badan usaha tertentu yang dimiliki BUMN. Ini ada banyak ya teman-teman, ada PT Pupuk Sriwijaya, Petrokimia Gresik, Pupuk Kujang, dan lain sebagainya. Jadi yang membedakan pembelian dengan bendaharawan pemerintah dan dengan BUMN itu hanya di nominal transaksinya. Kalau kita transaksi dengan BUMN di atas 10 juta, itu kena PPh pasal 22 yang bersifat tidak final sebesar 1,5%. Tapi kalau di bawah itu, kalau kita bertransaksi dengan BUMN di bawah 10 juta itu bebas dari PPh, nggak perlu SKB ya teman-teman. Tanpa perlu SKB itu udah bebas. Nah, kalau misalkan kita bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah itu nominalnya di atas 2 juta, itu kena PPh pasal 22 yang bersifat tidak final dengan tarif 1,5%. Tapi jika kita bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah di bawah 2 juta, itu bebas PPh pasal 22 ya teman-teman. Nah, ini contohnya teman-teman, pada Mei 2016, sebuah bank BUMN melakukan transaksi berikut ini. Yang pertama, membeli makanan siap saji dari sebuah restoran secara tunai untuk keperluan rapat seharga 5 juta. Yang kedua, membeli bensin dari SPBU Pertamina. Lalu yang ketiga, membeli secara tunai ATK atau alat tulis kantor sebesar 30 juta, belum termasuk PPN dari CV Jaya. Kita diminta untuk menghitung pasal 22. Nah, untuk yang pertama itu, dia itu tidak dilakukan pemungutan karena nilai pembeliannya atau nilai transaksinya itu sebesar 5 juta, masih di bawah 10 juta. Ingat, kalau transaksi dengan BUMN, batasnya adalah 10 juta. Jadi di bawah 10 juta bebas PPh 22. Tapi kalau transaksinya dengan bendaharawan pemerintah, batasnya adalah 2 juta. Kalau di bawah kita transaksi dengan bendaharawan pemerintah di bawah 2 juta itu bebas pasal 22. Nah, karena ini transaksinya dengan BUMN sebesar 5 juta, jadi masih di bawah 10 juta ya teman-teman. Tadi batas transaksi dengan BUMN kan 10 juta ke atas ya baru kena PPh 22. Maka karena ini di bawah 10 juta, maka tidak kena pemotongan PPh 22. Untuk yang kedua juga yang B tidak dipungut PPh 22 karena itu pembelian bahan bakar. Bahan bakar minyak dan benda-benda pos ada di sini ya teman-teman, dikecuali itu ya. Yang pertama kan tadi ya, jumlahnya paling banyak 10 juta, lalu yang kedua adalah pembayaran untuk pembelian BBM, BBG, pelumas, dan benda pos itu nggak kena PPh 22 ya, serta pemakaian air dan listrik. Pembelian gabah atau beras oleh perusahaan umum Badan Urusan Logistik atau Bulog, pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan. Itu juga dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 22. Nah, yang kena ini hanya yang C ya, teman-teman, ketika dia membeli secara tunai ATK karena di atas 10 juta transaksinya, maka kena PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari DDPP. DPP-nya itu 30 juta ya, jadi DPP-nya itu belum termasuk PPN. Nah, lanjut adalah pembelian bahan-bahan usaha industri atau eksportir ya. Jadi pembelian bahan-bahan hasil kehutanan. Nah, ini teman-teman bisa lihat, nanti saya kasih tahu ya caranya supaya nggak usah perlu hafal, teman-teman tinggal lihat aja di DJP online rincian dari tarif-tarif PPh 22, PPh 23 dan 4 ayat 2. Nah, ini pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Ini 1,5%, lagi-lagi ya, penentuan DPP bukan hanya pasal 22 ya teman-teman, pasal 23 ataupun pasal 21, penentuan ataupun PPh 4 ayat 2, penentuan DPP-nya itu di luar dari PPN ataupun luar dari PPN ya teman-teman, pengenaan PPN. Nah, ini masuk ke penjualan. Penjualan hasil produksi kepada distributor. Ini beda-beda ya. Kalau yang kertas 0,1, yang baja 0,3, semua jenis kendaraan 0,45, dan lain sebagainya. Ini ada contohnya ya teman-teman. Kalau tadi ya, kalau dia itu si PT Semen Sentosa menjual hasil produknya ke PT Bahagia senilai 825 juta. Nah, ini dia harganya ini udah termasuk PPN. Cara ngitungnya 100 dibagi 110 ya. Kalau PPN-nya itu 10% ya teman-teman. Nominalnya adalah 0,2%, 0,25%. Jadi teman-teman take out dulu angka PPN-nya ya teman-teman, baru dapat baru dapat DPP yang tanpa PPN ya. Kalau misalkan 11% berarti kan 1,11 ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah penjualan kendaraan bermotor, ATPM, APM, dan importir. Ini sebesar 0,45% ya. Dan ini bersifat tidak final. Sekali lagi teman-teman, kalau ada keterangan
kalau ada keterangan tidak ada keterangan yang bersifat tidak final berarti dia final. Kayak contoh ini ya. Ini berarti yang penjualan kepada distributor ini final. Jadi yang tidak final tuh tadi ya teman-teman yang pembelian ke BUMN, ke bendahara pemerintah, dan juga penjualan kendaraan bermotor itu tidak final. Kalau impor, ekspor, lalu ada tadi ya pembelian ke distributor itu final semua ya teman-teman. Nah ini juga bersifat tidak final ya penjualan BBM, BBG dan pelumas. Penjualan emas batangan ini berarti final ya teman-teman. Jadi tidak bisa menjadi kredit pajak kalau final itu ya teman-teman. Nah selanjutnya di PPh 22 itu ada selain tadi ya barang biasa, ada selain impor, kegiatan transaksi pembelian barang-barang, ada juga kegiatan transaksi pembelian atau penjualan barang sangat mewah ya. Berdasarkan nih PMK-nya teman-teman bisa baca. PMK PPh 22 ini ada banyak ya teman-teman, jadi tidak saya jelaskan satu-satu di sini, nanti aja di materi atau di playlist review peraturan ya teman-teman. Nah, untuk barang mewah, kategori barang mewah itu ada 4 ya teman-teman jenisnya. Yang pertama ada kendaraan mewah. Kendaraan mewah itu apa aja? Ada pesawat, ada helikopter pribadi, kapal pesiar, dan yacht. Lalu ada rumah dan apartemen. Di sini ada ketentuannya teman-teman ya. Luasannya itu di atas 400 meter persegi ya untuk rumah dan 150 meter persegi untuk apartemen atau nilainya itu di atas 30 M. Lalu ada mobil di atas nilainya di atas 2 M atau di atas 3000 cc. Jadi ini ketentuannya ini jika salah satu terpenuhi maka dia ini termasuk barang mewah karena di sini kan kata-katanya atau bukan dan. Jadi kalau misalkan ada mobil nilainya di atas 2 M tapi cc-nya di bawah 3000 ya tetap barang mewah ya kategorinya teman-teman karena di sini kan ketentuannya atau bukan dan. Lalu ada motor, sama ya jika nilainya di atas 300 juta dan cc-nya di atas 250. Ini termasuk kategori barang mewah. Ada 4, jadi motor, mobil, kendaraan mewah, rumah, dan apartemen. Nah ini hanya harga jual ya, penentuan harga jual atau DPP ya, jadi tidak termasuk PPN dan PPNBM. Sama kayak yang tadi tarif-tarif PPh sebelumnya ya teman-teman yang kita udah kasih contoh latihannya. Untuk penentuan DPP-nya semua PPh bukan hanya PPh 4 ayat 2 aja itu di luar dari PPN. Nah, karena nih kita mau masuk kita akan mempelajari bab yang PPh pasal 22 barang mewah berarti di luar harga jual atau DPP-nya itu ya di luar dari atau tidak termasuk PPN dan PPNBM. Jadi PPN-nya pun kena dua di sini teman-teman ya, ada PPN biasa, ada juga PPNBM. Jadi banyak nih teman-teman kalau teman-teman beli barang mewah tadi ya teman-teman, kalau teman-teman beli ini misalkan teman-teman beli mobil atau beli motor atau punya kendaraan mewah atau teman-teman beli rumah dan apartemen, kalau termasuk kategori barang mewah, pajak yang kenanya itu banyak. Jadi kena PPh 22 atas barang mewah, kena juga PPN atas yang 11%, PPN biasa ya teman-teman, kena juga PPNBM. PPNBM ini nanti ada 2 tarifnya. Kalau PPh 22 kan tadi ada banyak ya teman-teman ya. Sorry, kalau PPh 22 tuh tarifnya ada 2 yang atas barang mewah, ada yang 1% dan 5% ya teman-teman. Nah, jadi ada 3 tuh ya teman-teman pajaknya kenanya ya. Ada yang PPh 22 atas barang mewah, ada yang PPN, dan PPNBM. Banyak kena pajaknya karena DJP menganggap orang-orang yang beli barang mewah adalah orang-orang yang golongan menengah ke atas ya teman-teman. Ini demi menjaga atau mengurangi kesenjangan ekonomi ya teman-teman. Nah, sama ini juga penjelasan harga jual. Nah, ini kita masuk tarif. Untuk PPh 22 atas barang mewah tuh ada 2 tarifnya teman-teman. Ada 2 tarif. Yang pertama 1%, yang kedua 5%. Nah, 1% ini untuk rumah dan apartemen tadi ya. Untuk rumah yang harganya itu di atas 30 miliar dan atau luas bangunannya itu lebih dari 400 meter persegi. Nah, kalau apartemen itu harga jualnya di atas 30 M, sama ya teman-teman. Jadi rumah dan apartemen jika nilainya di atas 30 M itu kena PPh 22 sebesar 1% dari harga jual. Lalu ketentuan selanjutnya kalau rumah itu luasannya itu di atas 400, kalau apartemennya di atas 150. Ini 1% dari harga jual tarif PPh 22-nya. Nah, untuk yang 5% itu sisanya. Jadi sekali lagi PPh 22 atas kalau yang PPh 22 sebelumnya kan tadi ada banyak ya teman-teman, ada yang 2,5% kalau dia nggak punya API, ada yang 7,5% kalau dia 2,5% kalau dia punya API, angka pengenal impor untuk PPh 22 impor,
ada yang 7,5%, kalau dia itu impor dia nggak punya API, ada yang 1,5% ya, bendaharawan tadi, kalau kita beli ke bendaharawan atau kalau kita beli ke BUMN, dan tarif-tarif lainnya ya teman-teman, tadi ada banyak ya PPh 22 ya. Tapi kalau untuk yang PPh 22 barang mewah ini gampang ngingetnya ya teman-teman, cuma ada 2, tarifnya ada 1% dan 5%. Sama kayak PPh 23 ya, PPh 23 kan juga cuma 2, tarifnya cuma 15% sama 2%. 2% atas sewa jasa, 15% itu atas modal ya, baik itu royalti, bunga, ataupun dividen ya. Nah, ini PPh 22 ada 2 tarif, 1% dan 5%. 1% atas rumah dan apartemen jika nilainya di atas 30 miliar dan jika luas rumahnya itu di atas 400 meter persegi dan jika luas apartemennya itu di atas 150 meter persegi. Nah, untuk yang tarif 5% ini berarti sisanya ya, tadi ada kendaraan mewah ya, bisa berupa pesawat terbang pribadi, helikopter, kapal pesiar atau yah dan sejenisnya, ada kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor itu bisa mobil ataupun motor ya, teman-teman. Kalau mobil itu jika harganya itu di atas 2 miliar ya, dan atau cc-nya itu di atas 3000 cc. Lalu ini juga ada kendaraan bermotor roda 2 atau 3 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 miliar ya teman-teman. Dan cc-nya itu di atas 250. Nah, ini contoh perhitungannya, misalkan PT Motorku menjual kendaraan bermotor roda 2 berkapasitas silinder 500 cc kepada Ali. Harga jualnya di atas 400, harga jualnya 400 juta ya teman-teman. Ali ini belum ber-NPWP. Nah, tadi ya kategorinya berarti masuk ke yang ini ya, yang motor barang mewahnya masuk ke kategori motor di atas 250, di atas 300 juta ya udah. Ini udah masuk kategori barang mewah dua-duanya ya, harganya di atas 300 dan cc motornya di atas 250. Cara ngitungnya tarif PPh 22 atas barang mewah yang ada 2 ya tadi ya, tarifnya ada 1% dan 5%. 1% itu untuk rumah dan apartemen, 5% itu sisanya ya teman-teman. Jadi ada kendaraan dan ataupun transportasi yang termasuk mewah ya, tadi ada kapal pesiar, pesawat pribadi dan lain sebagainya. Berarti 5% tarifnya karena dia ini beli motor atau beli kendaraan roda 2 ya, dikali 200 atau dikali 100% ya harusnya teman-teman ya, karena kan ini salah nih teman-teman, harusnya dikali 100% teman-teman, bukan 200, karena kalau nggak punya NPWP kan 100% lebih tinggi ya teman-teman. Dan dikali 4 juta. Atau bisa juga gini teman-teman, kalau teman-teman biar nggak bingung, teman-teman kaliin dulu tarif dikali DPP. 5% dikali 400 juta dulu, dapat nih hasilnya berapa. Nah, teman-teman tinggal kali 2 aja. Karena kan kalau nggak punya PPP double ya teman-teman PPh-nya ya. Jadi 2 kali lipat PPh-nya itu 2 kali lipat lebih tinggi ataupun 100% lebih tinggi ya teman-teman. Bisa juga langsung dikali 100 atau teman-teman kaliin dulu tarifnya kali DPP-nya, dapat hasilnya berapa nominal PPh 22-nya, nanti nominalnya itulah yang dikali 2. Itu ya teman-teman. Tapi sekali lagi ini in case kalau Cortex belum di-launching ya teman-teman. Kalau nanti Cortex udah di-launching, saya kurang tahu nih teman-teman apakah tetap masih berlaku yang pengenaan tarif 100% lebih tinggi atau udah enggak. Kalau feeling saya pribadi udah enggak ya teman-teman. Jadi kalau ada yang nggak punya NPWP ya nggak bisa dibuatkan bukti potong. PPh-nya tetap dibayarkan ke DJP, tapi bukti potongnya nggak bisa dibuat. Bedanya hanya itu. Karena kalau menurut saya teman-teman, nanti Cortex itu hanya bisa menginput NPWP sebanyak 16 digit ataupun NIK. Makanya kenapa di tahun 2024 kan ya teman-teman, di Januari 2024 DJP itu menginstruksikan agar wajib pajak itu segera memadankan NPWP dan NIK karena untuk persiapan aplikasi Cortex ini ya teman-teman. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Nah, terus apa nih konsekuensinya kalau misalkan ada orang yang nggak punya NPWP, tapi kita cuma bayarin PPh-nya nggak ada bukti potongnya? Ya tentu nggak sinkron ya teman-teman, data pembayaran PPh dan penerimaan bukti potong. Karena itu bukti potong itu penting ya untuk kredit pajak ya teman-teman. Kalau nggak punya bukti potong juga bahaya ya teman-teman. Nggak ada bukti atau evidence untuk melakukan kredit pajak, itu sayang ya. Jadi sangat disarankan untuk
punya NPWP dan bagi yang sudah punya NPWP segera memadankan NPWP-nya. Nah, ini ada pengecualian PPh 22 untuk impor ya, untuk barang impor yang dikecualikan itu adalah impor yang tidak terutang PPh ya teman-teman. Dia tuh nggak terutang PPh, ini nggak perlu pakai SKB. Lalu dalam hal impor sementara jika nyata-nyata untuk ekspor kembali. Jadi misalkan ada PTX, dia itu impor barang dari Singapura, tapi si PTX ini kegiatannya itu ya ekspor impor ya teman-teman. Jadi dia beli barang terus juga dia jual lagi keluar. Jadi bukan untuk dijual dalam negeri, buat dia ekspor lagi. Nah, itu kan nggak kena PPh 22 karena ekspor kan kalau kegiatan ekspor pun PPN-nya itu 0% ya teman-teman ya. Dikasih keringanan lah sama pemerintah gitu untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor. Lalu impor kembali atau reimpor yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan pengerjaan dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh DJP. Nah, ini yang pertama nih teman-teman yang tidak terutang PPh tidak perlu SKB, teman-teman bisa lihat di lampiran undang-undang ya teman-teman, barang-barang apa aja nih yang saya tahu ya teman-teman, setahu saya itu barang-barang yang berkaitan dengan keamanan negara ya teman-teman. Jadi yang mensupport TNI Polri ya teman-teman, biasanya itu alat-alat militer ataupun alat-alat medis itu biasanya ada pengecualian pengenaan PPN ataupun pengenaan PPh pasal 22. Nah, itu nggak perlu SKB setahu saya ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa baca lagi karena kan DJP berubah-ubah ya peraturannya ya teman-teman. Dan PPh 22 ini ada banyak PMK-nya gitu karena kalau kita bahas satu-satu terlalu lama waktunya. Lalu ada juga impor yang dibebaskan dari pemungutan. Nah, ini barang keperluan badan internasional sama barang milik perwakilan negara-negara asing ya teman-teman. Ini perlu SKB biasanya kalau dibebaskan ya. Nah, pengecualian selanjutnya, pemotongan PPh 22 selanjutnya atas impor itu, misalkan impor emas, batangan yang sama ya teman-teman, impor untuk tujuan ekspor itu nggak kena pemungutan PPh 22. Nah, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan bantuan operasional sekolah atau BOS, penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri, lalu penjualan emas batangan oleh Badan Usaha Produksi Emas Batangan kepada Bank Indonesia. Nah, ini kata kuncinya kepada Bank Indonesia ya penjualannya. Kalau penjualannya tidak kepada Bank Indonesia ya kena yang 0,45 ya kalau nggak salah teman-teman, yang sifatnya itu final ya tadi ya, pembelian emas. Nah, pembelian gabah atau beras oleh bendaharawan pemerintah, pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog. Jadi yang instansi-instansi pemerintah nih, kalau beli barang gabah itu atau beras itu dia dibebaskan teman-teman dari PPh 22. Nah, ini untuk pembelian dalam negeri itu pembayaran dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan ini yang dibebaskan PPh 22 ya. Tadi ya teman-teman, kalau kita transaksi pembelian barang dengan bendaharawan pemerintah yang jumlahnya itu di bawah 2 juta, yaitu nggak kena ya teman-teman, dibebasin dari PPh 22. Sama juga kalau badan usaha tertentu atau BUMN, kalau nominalnya itu di bawah 10 juta, nggak kena PPh 22 ya teman-teman, dibebaskan dari PPh 22. Lalu juga pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, benda pos, pemakaian listrik dan air, dan pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, atau produk sampingan dan kegiatan usaha hulu di bidang migrasi yang dihasilkan di Indonesia dari kontraktor atau kantor pusat kontraktor eksplorasi dan eksploitasi dengan kontrak kerjasama. Nah, ini lagi-lagi kalau teman-teman bingung bisa lihat peraturannya ya teman-teman ya. Pengecualian-pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22. Karena siapa tahu udah ada update lagi ya teman-teman. Karena pajak itu kan selalu update, apalagi kan nanti di tahun 2025 ada Undang-Undang Sapu Jagat ya teman-teman, peraturan Sapu Jagat yang akan mengatur lagi semua pajak teman-teman. Nah, selanjutnya ada pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang panas bumi dengan kontrak kerjasama sama kayak yang tadi ya sebelumnya teman-teman. Pembelian bahan-bahan kehutanan, perkebunan, dan lain sebagainya paling banyak 20 juta. Pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan yang telah dipungut pasal 22-nya oleh BUMN atau dan perusahaan milik BUMN. Nah, ini ya teman-teman, administrasi dari PPh 22 itu penyetorannya maksimal 10 bulan tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkannya tanggal 20. Jadi untuk PPh yang termasuk kategori withholding tax, PPh 21, PPh 22, PPh 4 ayat 2, PPh 23,
Untuk pelaporannya itu semua sama ya teman-teman, di tanggal 20. PPh 15 juga untuk pelaporan withholding tax itu semuanya di tanggal 20 kecuali PPh 25. Nah, PPh 25 sama PPh 29 tuh nggak perlu ada pelaporan ya. Jadi PPh 25 dan 29 itu sudah dianggap dilaporkan ketika kita tuh membayarkan. Ketika kita bayar kan ada SSP-nya ya, bukti pembayaran pajak. Nah, itu udah dianggap dilaporkan. Jadi nggak perlu secara administrasi melaporkan. Sisanya yang termasuk kategori withholding tax itu pelaporannya tanggal 20. Nah, kalau PPN itu kan nggak termasuk withholding ya teman-teman. Itu PPN itu PPN itu dia itu dikecualikan, dia tuh beda sendiri ya administrasinya teman-teman. Jadi kalau PPN itu deadline-nya batas maksimalnya tuh di akhir bulan berikutnya, baik itu pembayaran ataupun pelaporan, kecuali PPN KMS ya teman-teman, itu kalau nggak salah tanggal 15 ya, tanggal 15 bulan berikutnya. Tapi sisanya untuk pembayaran PPN dan pelaporan PPN itu akhir bulan ya, akhir bulan berikutnya ya. Untuk yang PPh itu semuanya sama di tanggal 20 bulan berikutnya untuk tanggal pelaporan. Untuk tanggal penyetoran itu tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali PPh-PPh yang dipungut sendiri ya teman-teman, misalkan ya di store sendiri ya, misalkan kayak PPh 4 ayat 2 yang di store sendiri, PPh 25, PPh 29 itu tanggal 15 ya deadline-nya teman-teman untuk penyetorannya. Tapi kalau yang dipungut orang lain ya, teman-teman yang dipotong orang lain itu tanggal 10 bulan berikutnya deadline-nya. Nah, ini ada tambahan ya teman-teman, PPh 22. Teman-teman bisa baca PMK nomor 6 PMK 03 garing 2021 tentang penjualan pulsa, kartu perdana, dan token dan voucher. Ini saya juga baru tahu ya. Di Brevet juga kayaknya belum sempat dibahas nih teman-teman tentang ini. Jadi ada PPh 22 atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. Itu kena PPh 22 ya. Objeknya itu atas penjualan pulsa, kartu perdana, dan voucher oleh penyelenggara distribusi tingkat 2. Nah, ini kata kuncinya ya. Kata kuncinya yang di-highlight, yang di-bold ya teman-teman. Jadi penjualan pulsa kartu perdana yang dilakukan oleh distribusi tingkat 2 itu dipungut PPh pasal 22. Jadi selain yang udah kita bahas tadi ya teman-teman, ada impor, ekspor, pembelian dan penjualan barang-barang, dan barang-barang mewah, itu juga ada PPh atas penjualan pulsa dan kartu perdana, tetapi yang dilakukan oleh distribusi tingkat kedua. Jadi selain distribusi tingkat kedua, itu yang nggak kena PPh 22. Nah, ini tarifnya 0,5% dari DPP-nya itu dari nilai tagih ya oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua kepada distribusi tingkat selanjutnya. Nah, pembungutnya itu tadi ya, distribusi tingkat kedua, subjek pajaknya, objeknya itu adalah penjualan pulsa atau kartu voucher ya teman-teman. Nah, saat diterima pembayaran termasuk penerimaan deposit, lalu ini jenis PPh 2-nya adalah tidak final. Artinya bisa dijadikan kredit pajak di PPh tahunan nanti ya teman-teman. Untuk lebih lengkapnya lagi teman bisa bahas di sini ya.